wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Yustikasari dengan NIM 211F10185 kelas PLB A2. Di sini saya akan menjelaskan apa sih gejala dan faktor yang menyebabkan anak bermasalah sosial. Sebelum membahas tentang faktor dan gejalanya, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan masalah sosial. Masalah sosial merupakan fenomena yang selalu ada pada setiap masyarakat di belahan bumi manapun. Selama masyarakat terus mengalami proses perubahan, maka masalah sosial akan terus muncul tanpa bisa dihindari, serta sekaligus akan terus mempengaruhi dimensi kehidupan setiap orang. Korupsi, kenakalan remaja, disorganisasi keluarga, pendapatan yang rendah, drug abuse, kriminalitas, kekerasan, dan sebagainya adalah masalah-masalah yang menunjukkan banyak orang yang hidupnya tidak nyaman dan terganggu. Meskipun mengalami kesulitan membuat generalisasi untuk definisi masalah sosial, beberapa rumusan telah dicoba dibuat meski antara satu dengan yang lainnya memiliki tekanan pada aspek yang berbeda. Namun demikian, beberapa rumusan ini diharapkan dapat mendekati prinsip yang lebih objektif dan universal. Parillo pada tahun 2002 merumuskan 4 elemen penting yang bisa menjadi pertimbangan situasi dianggap sebagai masalah sosial, yaitu yang pertama, dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik terhadap keadaan fisik atau mental, baik pada individu ataupun pada masyarakat. Yang kedua, merupakan pelanggaran terhadap satu atau beberapa nilai atau standar yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat atau mereka yang memiliki kekuatan pengaruh di masyarakat. Yang ketiga, keadaan yang menerus terjadi. Yang keempat, memunculkan kebutuhan untuk dipecahkan berdasarkan evaluasi dari berbagai kelompok di masyarakat. Sedangkan Robb dan Zelnick tahun 1964 menyatakan bahwa tidak semua masalah dalam kehidupan manusia merupakan masalah sosial. Masalah sosial pada dasarnya adalah masalah yang terjadi pada hubungan antar warga masyarakat. Hal ini menyangkut aturan dalam hubungan bersama baik formal maupun informal. Robb dan Zelnick menyebutkan masalah sosial bisa terjadi bila memenuhi 2 kriteria sebagai berikut, yaitu 1. Adanya hubungan antara warga masyarakat yang menghambat pencapaian tujuan penting dari sebagian besar warga masyarakat. Yang kedua, organisasi sosial menghadapi ancaman serius oleh ketidakmampuan mengatur hubungan antar warga masyarakat. Ada juga definisi yang melihat masalah sosial sebagai keadaan yang dipersepsikan relatif oleh masyarakat yang berbeda, yaitu yang dikemukakan oleh Weinberg tahun 1981, bahwa masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh sejumlah orang yang cukup signifikan dan memiliki kesepakatan dibutuhkannya tindakan untuk merubah keadaan tersebut. Dari definisi tersebut
dapat diartikan bahwa sebuah kondisi masalah sosial disebut masalah sosial jika orang atau sekelompok orang yang memiliki pengaruh menganggap situasi tersebut sebagai masalah. Yang dimaksud pihak berpengaruh tersebut yaitu bisa pihak yang memiliki otoritas kekuasaan seperti pemerintah atau otoritas kemasyarakatan seperti tokoh masyarakat atau otoritas keilmuan seperti para ilmuwan atau para ahli. Berdasarkan definisi masalah sosial di atas, berdasarkan masalah sosial yang sudah saya bacakan tadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sosial merupakan suatu kondisi yang dianggap merugikan masyarakat. Berbagai masalah sosial di masyarakat dapat menimbulkan kerugian, baik fisik maupun non-fisik. Setiap ada masalah sosial, kita harus menyikapinya dengan toleransi agar tidak menimbulkan masalah yang berakibat konflik. Yang selanjutnya, kita akan membahas gejala dan faktor penyebab anak bermasalah sosial. Menurut Sukanto tahun 2012, ukuran suatu gejala dapat dikatakan sebagai masalah sosial adalah yang pertama, tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan tindakan sosial. Yang kedua, sumber dari masalah sosial merupakan akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat. Yang ketiga, adanya pihak yang menetapkan suatu gejala sosial tergantung dari karakteristik masyarakatnya. Yang keempat, masalah sosial yang nyata dan masalah sosial yang tersembunyi. Yang kelima, perhatian masyarakat dan masalah sosial. Yang keenam, sistem nilai dan perbaikan suatu masalah sosial. Selain Sukanto, Robert K. Merton dan Robert A. Nisbet Ranjabar tahun 2013 juga menjabarkan beberapa ukuran dalam menentukan masalah sebagai masalah sosial, yaitu yang pertama, adanya perbedaan yang mencolok antar nilai-nilai dengan kondisi nyata kehidupan. Yang kedua, masalah merupakan persoalan yang timbul secara langsung dari atau bersumber langsung pada kondisi maupun proses-proses sosial. Yang ketiga, sulitnya membayangkan. Yang ketiga, sulitnya membayangkan setiap masyarakat harus menentukan nilai-nilai sosial untuk kemudian dilebur menjadi satu pendapat. Yang keempat, adanya nilai-nilai dan tindakan yang tidak sesuai masyarakat, tetapi tetap diterima atau bahkan dipaksakan. Yang terakhir, adanya jarak antara orang yang mengalami masalah sosial dengan orang lain, maka semakin kecil munculnya rasa simpati terhadap kejadian tersebut. Keberagaman masalah sosial yang ada di masyarakat memerlukan adanya suatu pendekatan untuk mengetahui faktor penyebab masalah tersebut. Menurut Rob dan Zelnick Sutomo tahun 2013, mengemukakan masalah sosial dapat terjadi apabila yang pertama yaitu terjadi hubungan antar warga masyarakat yang menghambat pencapaian tujuan penting dari sebagian besar warga masyarakat. Yang kedua, organisasi sosial tidak dapat mengatur hubungan antar warga dalam menghadapi ancaman dari luar. Masalah sosial yang terjadi di masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh adanya eksklusi sosial. Menurut Pierson Ahyar tahun 2013, eksklusi sosial adalah suatu proses yang
menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok, dan kampung dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat. Individu dan kelompok dapat tereksklusi karena adanya beberapa faktor. Adapun faktor yang dimaksud adalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya kemiskinan dan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang kedua, tidak adanya akses pasar kerja. Yang ketiga, lemahnya dukungan sosial dan jaringan sosial. Yang keempat, adanya pengaruh dari daerah dan lingkungan sekitar. Yang kelima, terputusnya komunikasi atau masyarakat dari layanan publik. Yang selanjutnya adalah kategori apa saja yang tergolong ke dalam anak bermasalah sosial. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS dengan batasan pengertian dari kriteria sebagai berikut. Yang pertama, anak balita yang terlantar adalah suatu anak berusia 5 tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan, dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak dipenuhi, serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Kriterianya yaitu yatim piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orang tuanya pada orang lain di tempat umum, rumah sakit, dan sebagainya. Yang kedua, tidak pernah atau tidak cukup diberi ASI atau susu tambahan. Yang ketiga, makan makanan pokok tidak mencukupi. Yang keempat, anak dititipkan atau ditinggal sendiri yang menimbulkan ketelantaran. Yang kelima, apabila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern. Yang keenam, mengalami eksploitasi. Yang selanjutnya, anak terlantar adalah seseorang anak berusia 5-18 tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua atau keluarga, atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari keluarga fakir miskin. 2. Anak yang mengalami perlakuan salah atau kekerasan dalam rumah tangga. 3. Ditelantarkan oleh orang tua atau keluarga. 4. Anak kehilangan hak asuh dari orang tua. Yang kelima, anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat SMP. Yang keenam, makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari. Yang ketujuh, memiliki pakaian kurang dari 4 setel layak pakai. 8. Bila sakit tidak diobati. 9. Yatim piatu atau yatim piatu. Yang kelima, tinggal bersama dengan bukan orang tua. Yang ke-10, tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin. Yang 11, anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja. Selanjutnya,
Selanjutnya, anak berhadapan dengan hukum adalah seseorang anak yang berusia 6-18 tahun dan belum menikah, yang diduga dan disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana, yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindakan pidana. Kriterianya yaitu anak diindikasikan atau terlaporkan di kepolisian melakukan pelanggaran hukum. 2. Anak mengikuti proses peradilan. 3. Anak yang berstatus diversi atau pengalihan hak asuh anak kepada pihak lain atas keputusan pengadilan. Yang ketiga, anak yang telah menjalani masa hukuman pidana atau sedang mengetahui pembinaan dalam bimbingan kemasyarakatan lepas. Yang selanjutnya, anak menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum. Yang selanjutnya, anak yang menjadi korban sengketa hukum akibat perceraian orang tua. Yang terakhir, anak yang karena suatu sebab menjadi saksi tindak pidana. Anak jalanan. Anak jalanan adalah suatu anak yang berusia 5-18 tahun dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Kriterianya yang pertama yaitu anak yang rentan kerja di jalanan karena suatu sebab. 2. Anak yang melakukan aktivitas di jalanan. 3. Anak yang bekerja dan dipekerjakan di jalanan. Yang terakhir, jangka waktu di jalanan lebih dari 6 jam per hari dan dihitung untuk 1 bulan yang lalu. Yang kelima, anak dengan kedisabilitasan adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani, maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental, dan anak dengan disabilitas fisik. Kriterianya yaitu anak dengan disabilitas fisik, tubuh, netra, rungu, dan wicara. Anak dengan disabilitas mental yaitu mental retardasi dan psikotik. Anak dengan disabilitas fisik dan mental atau disabilitas ganda. Yang terakhir, tidak mampu melakukan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan atau penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental. Yang keenam, anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan atau penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak korban eksploitasi, anak korban
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta anak yang terinfeksi HIV atau AIDS. Kriterianya yaitu 1. Anak dalam situasi darurat, 2. Anak korban perdagangan, 3. Anak korban kekerasan baik fisik dan mental, yang keempat anak korban eksploitasi, yang kelima anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, yang kelima anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, yang keenam anak yang terinfeksi AIDS atau HIV. Selanjutnya, upaya orang tua dalam menangani anak yang mengalami masalah sosial. Keluarga merupakan lembaga yang paling penting dalam membentuk kepribadian anak. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa esensi pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, sedangkan sekolah hanya berpartisipasi. Orang tua memiliki peran penting besar untuk mempengaruhi anak pada saat anak peka terhadap pengaruh luar, serta mengajarnya selaras dengan temponya sendiri. Orang tua adalah sosok yang seharusnya paling mengenal kapan dan bagaimana anak belajar sebaik-baiknya. Baumrit membagi pola asuh menjadi 3 macam, yaitu otoritatif, otoritarian, dan permisif. Pola asuh otoritatif memiliki karakteristik antara lain mengarah anak secara rasional, berorientasi pada tindakan atau perbuatan, mendorong komunikasi, memberi penjelasan atas keinginan dan tuntunan yang diberikan, juga menggunakan kekuasaan jika diperlukan. Mengharapkan anak untuk menyesuaikan dengan harapan orang tua, tapi juga mendorong untuk mandiri. Menetapkan standar perilaku secara fleksibel. Sedangkan karakteristik pola asuh otoritarian antara lain membentuk, mengontrol, mengevaluasi sikap dan perilaku anak dengan menggunakan standar yang absolut dan kaku. Menekankan pada kepatuhan, penghormatan, kekuasaan, dan tradisi, serta menjaga keteraturan dan kurang menjalin komunikasi lisan. Pola asuh permisif memiliki karakteristik antara lain memiliki sikap yang positif, memiliki sikap yang positif pada anak, memiliki sedikit menggunakan hukuman, membiarkan anak mengatur perilakunya, tidak banyak menuntut anak, dan menghindari pengontrolan dan penggunaan rasional dalam pencapaian tujuan. Orang tua yang bersikap otoriter dan yang memberikan kebebasan penuh menjadi pendorong bagi anak untuk berperilaku agresif. Sedangkan orang tua yang bersikap demokratis tidak memberikan andil terhadap perilaku anak untuk agresif dan menjadi pendorong terhadap perkembangan anak ke arah yang positif. Dijelaskan pula pada dalam pola asuh dan sikap orang tua yang demokratis menjadikan adanya komunikasi yang dialogis antara anak dan orang tua dari adanya
kehangat ke kehangatan yang membuat anak merasa diterima oleh orang tua sehingga ada pertautan rasa. Dalam mendidik anak, orang tua memiliki pola asuh, memiliki gaya asuh. Gaya asuh menurut Jan Nelson dibagi menjadi 3 gaya. Berikut ini penjelasan dari ketiga gaya pola asuh menurut Jan Nelson. Yang pertama, gaya keras. Ini peraturan yang harus kamu taati dan tidak kamu taati. Kamu akan dihukum. Jadi, anak tidak ikut mempengaruhi keputusan. Ibaratnya, anak adalah terdakwa dan orang tua adalah hakim. Yang kedua, gaya lunak. Contohnya, tidak ada peraturan ketat. Kami yakin kita semua akan hidup saling menyayangi dan bahagia. Kelak, anak akan bisa memilih peraturan sendiri. Kelak, jika anak melakukan sesuatu yang bagus, akan kami beri hadiah. Yang ketiga, gaya disiplin yang posesif. Contohnya, kita bisa sama-sama menentukan peraturan mana yang sama-sama menguntungkan atau win-win solution, dan apa solusi yang diperlukan jika ada masalah. Jika mama dan papa harus menentukan keputusan tanpa masukan dari kalian, kita akan tegas tetapi sayang, tetap menghormati kalian tanpa menjatuhkan harga diri kalian. Jadi kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi, berdasarkan definisi masalah sosial di atas dapat disimpulkan bahwa masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dianggap merugikan masyarakat. Berbagai masalah sosial di masyarakat dapat menimbulkan kerugian, baik fisik maupun non-fisik. Setiap ada masalah sosial, kita harus menyikapi dengan toleransi agar tidak menimbulkan masalah berakibat pada konflik. Keberagaman masalah sosial yang ada di masyarakat memerlukan adanya suatu pendekatan untuk mengetahui faktor penyebab masalah tersebut. Masalah sosial yang terjadi di masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh adanya eksklusi sosial. Orang tua memiliki peran penting untuk membantu mengoptimalkan tumbuh kembang anak sehingga dapat mencapai tugas perkembangannya dengan baik. Salah satu lingkup perkembangan yang tidak kalah penting adalah sosial emosional, termasuk di dalamnya ada kepribadian. Melalui kegiatan bermain, orang tua dapat membentuk kepribadian anak yang androginius dengan memperkenalkan anak-anak pada dunia lawan jenis. Tentunya, pengenalan tersebut disesuaikan dengan porsi agar mencapai keseimbangan. Pola asuh dapat mempengaruhi kepribadian anak. Kepribadian anak terbentuk melalui kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di lingkungan luar rumah. Oleh karena itu, orang tua perlu mempertimbangkan dan mengkompromikan pola asuh atau gaya asuh manakah yang akan diterapkan pada anak sehingga tujuan untuk membantu perkembangan anak akan tercapai, sehingga orang tua tertentu, ayah sebagai orang tua, tentunya ayah dan ibu harus memiliki aturan yang sama dalam mengasuh. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.